Bagaimana Willy? Mereka bahkan mempunyai baiklah. Aku mengambil memorinya. Anak itu iya nyesel semuanya, tapi yang tua bangka. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Bo as host hari ini. Dan kita hari ini bakal ngobrolin dua topik menjadi satu, yaitu adalah topik kesukaannya Bro Willy. Waduh, ini special request dari Willy gitu kan. Ayo dong tolong bahas itu, gue banget katanya gitu. Bener kan Bro Will? Paling lu ntar yang dikeplak sama fans-fansnya gue. Jadi kita bakal ngebahas tentang requestan sih dari the client sebenarnya. Sister Hong dan juga Miss Golf, ya kan? Yang lagi rame ini. Ya beberapa minggu, berapa bulan kebelakangan lah, yang sampai menjadi mimpi buruk lah gitu kan. Apalagi Sister Hong gitu, yang sangat wow. Apalagi foto dia yang ini nih. Cekring. Oh. Emang boleh ya? Boleh, kan kamu kenapa kalau soal itu. Saya harap the clients belum ada yang nonton videonya, ya kan, yang Sister Hong, karena itu mimpi buruk. Mimpi buruk bagi saya. Oke. So, jadi kita akan ngebahas dari segi sudut pandang supernatural. Kita akan portal hari ini segmennya podcast Astral as always. Kita akan ngobrol sebenarnya orang-orang seperti ini, Sister Hong. Walaupun gue sebenarnya lebih tertarik kepada kasusnya Miss Golf sendiri ya, yang dimana Miss Golf ini motifnya memang sudah terlihat lebih ke arah uang gitu kan ya, pemerasan. Tapi yang dia peras ini adalah sebenarnya tokoh-tokoh agama di Thailand, yang dimana notabene-nya mayoritas adalah Buddhis, ya kan? Yang diperas oleh Miss Golf ini adalah para senior biksu. Jadi Miss Golf ini di Thailand sana itu emang memerasnya itu biksu, tapi lebih spesifiknya yaitu senior biksu. Tuh, senior biksu. Kenapa senior biksu? Karena kalau biksu junior tidak ada uang. Lu tau nggak kalau si Miss Golf motifnya ke senior biksu yang ngawur ya, itu kan pemerasan. Kalau senior biksunya motifnya apa, tau nggak? Ke si Miss Golf. Apaan? Peremasan. Bener dong. Gue gak salah dong. So, statement gue di awal tadi betul bukan? Bahwa topik kali ini sangat disukai oleh Bro Willy. So, langsung aja kita bahas. Tapi yang menjadi tanda tanya besar untuk kasus dari Sister Hong, motifnya apa? Karena uang, maybe bisa jadi karena disebarluaskan sejenis kayak OnlyFans-nya China gitu, atau hal lain yang ngebuat dia akhirnya melakukan kegiatan seperti ini. So, langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama. Let's go. Oke, kita akan coba bahas dulu dari momen ini, Sister Hong atau ya Miss Golf. Sister Hong dulu. Oke, Sister Hong ini bernama asli Chow. Gue lihat ya fotonya dia pas masih
laki-laki gitu ya, belum make up. Lumayan loh bro, nggak kelihatan kayak beginian, paham gak sih? Iya sebenarnya kayak manly banget gitu loh, laki banget. Mestinya nggak tahu ya kalau pas ngomong gimana, bergerak kayak gimana ya gitu kan. Tapi memang kasus Sister Hong ini agak memecahkan seluruh berita di China sana gitu kan ya. Sampai nyampe ke Indonesia lagi kan. Karena banyak banget yang terlibat di sini. Karena korban-korban yang ada di video ya kurang lebih ya, itu ada 1.600 orang. Gila lu bro, 1.600 orang gimana itu, lodoh dah tuh kan ya. Terus yang paling menggila lagi adalah mereka semua cowoknya ganteng-ganteng coy gitu. Ada yang berotot, ada yang influencer juga katanya, dan lain-lain. Malah ada yang sadar dia, oh ternyata lu cowok ya, masih digas bro gitu kan, digaspol gitu kan. Tapi katanya juga beberapa kesaksian ada juga yang memang korban-korbannya tuh langsung kabur, malah sempat dipukul juga tuh Sister Hongnya. Anjay, ternyata penipu ya istilahnya. Mungkin masih, kalau cewek masih oke lah ya, walaupun tampangnya begitu ya, sangar gede ya kan. Yang penting cewek lah. Pas datang cowok gitu. Malah gue pernah lihat tuh video yang dia nyium bau dulu tuh. Apa nih bau ya? seriusan. Ada tuh, tapi bukan pas bagian gitunya. Kayak apa sih? Ya potongan-potongannya lah. Kayak bau, tapi terus digas. Mungkin keluar sedikit gitu kan ya. Kurang lebih seperti. Sampai nggak konsen. Aduh geli banget. Geli banget. Gue juga kontennya gimana guys. Aduh, gimana ya? Ya kan 1.000 rekaman lebih nih. Tapi yang paling gokilnya adalah ternyata dari seluruh ini ya belum semuanya yang diperiksa, karena cuma 237 orang ya yang akhirnya memberikan kesaksian. Mungkin banyak yang diem juga karena malu mungkin ya. Karena ini kan aib mungkin bagi keluarganya atau apa, karena videonya kan tersebar luas. Wajah mereka kan semuanya kayak expose kan. Ya makanya mereka malu. Ada yang bangga, ada yang juga istilahnya ya mayoritas malu lah. Bangga dong, gue udah yang sudah merasakan sensasi Mr. Hong. Jangan sister. Itu sakit, Bo. Nah, itu mungkin yang sakit menurut gue. Jadi modusnya itu rata-rata adalah si Sister Hong ini memang mendekati para korbannya dengan ya personal approaching lah ya kan ya, di dating apps atau sejenisnya, intinya aplikasi. Dia ngobrol-ngobrol dulu sampai menyentuh hatinya para korban gitu kan. Karena banyak para korban ini mengakui bahwa Sister Hong ini sangat bukan sebagai pemuas begitu doang, tapi dia ini menjadi penyegar batinnya para korban-korbannya. Intinya Sister Hong ini udah kayak ibu banget, udah kayak apa ya, orang yang care banget sama para korbannya. Jadi banyak orang-orang yang malah diberikan sebuah nasihat-nasihat, jadi tempat curhat. Pokoknya bener-bener jadi kayak ya tempat mereka bercerita lah gitu kan, berkeluh kesah gitu. Barulah dari situ ke arah approaching personal, diundang ke apartemennya dia yang sangat ikonik itu. Dari situ barulah melakukan eksekusi. Anjay, eksekusi. Dan tersebarlah video-video itu. Kehebohan terjadi karena memang 1.600 orang, dan wajah-wajahnya itu tuh banyak banget wajah-wajah yang kayak gue kenal nih. Disitulah ternyata korban Sister Hong luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal backgroundnya Sister Hong sendiri, dia adalah sebenarnya pria berumur 38 tahun. Dan di situ dia sebenarnya adalah duda anak satu gitu kan. Tapi cerai meninggal ya, istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, nggak tahu kenapa alasannya tiba-tiba dia melakukan ini gitu loh. Ya seharusnya sih kalau udah duda gitu nyari cewek ya gitu kan, yang lain gitu. Tapi malah seperti ini. Gua nggak tahu motifnya seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sister Hong. Saatnya kita mengetahui dari sudut pandang supernatural apa yang dia dapat dan seperti apa yang terjadi di kasus Sister Hong ini. So langsung aja, siapa yang mau mulai? Pasti gue atau Bro Will. Silakan Bro Will, lu paling bersemangat dari tadi. Silakan. Enggak, kampret. Oh, ntar gue dikira yang Tadi sebenarnya kita sempet prariset ya. Sampai ini udah dicatetin sama Saina nih, tim kreatif kita. Jadi Sister Hong ini sebenarnya pada dasarnya dia bukan orang jahat, gue ngeliat. Ya kan Jess? Sekarang jadi jahat sih kalau kayak gini caranya. Karena ada iblisnya sekarang. Tapi bukan ada iblisnya yang membuat dia jadi berbuat gitu ya. Jadi ada beberapa poin. Awalnya iseng. Sister Hong ini awalnya tuh iseng melakukan ini. Dia cuma pengen berkarya. Dari iseng ini
keterusan. Berkarya. Iya berkarya. Nah gue bingung kenapa dia pengen berkarya seperti ini. I detect masa lalunya ada problem ini masa kecil ya dengan pengakuan kayaknya. Kayaknya ibu. Cuma dia bukan tipe yang pendendam, arahannya destruktif. Dia pendendam, arahannya nggak mau ngulangin lagi. Tipe yang pengen kebalikannya. Jadi misalnya seperti gini, ada anak yang dibesarkan dengan orang tua yang kekerasan terus mukulin. Ada tipe anak yang tumbuh besar dengan dia jadi rawan kekerasan, dia sering berbuat kekerasan sama orang, violence banget. Ada malah lembut sekali sama orang, dia nggak pengen orang lain mengalami apa yang dia alami. Sister Hong kayaknya tipe yang kedua. Nah, tapi kebablasan. Dia pengennya tuh awalnya berkarya doang, kayak ini loh ada cowok-cowok kayak dia kan menurut artikel bisa mengayomi dan kayak nyaman kan. Perkara orientasi seksualnya gue juga belum ngerti nih kenapa kok bisa begini. Mesti butuh energi lebih dalam. Tandanya dia normal sebelumnya karena terbukti juga kan dia sudah menikah dan sudah punya anak. Belum tentu Bow. Atau hetero. Kita punya banyak kasus di mana orang punya anak, menikah, bisa punya anak, tapi dia bi. Ada. Gue gak mau mengikuti jejaknya. Udah sama loh, mirip-mirip. Clients bantuin gue dong, keplakin bau dong. Asik aja gitu gue. Terus bro. Dan memang ada aroma ODGJ. Before after. Maksudnya setelah ketangkap apa? Agak besar deh. Dia tuh sekali lagi dia bukan tipe pendendam. Gue ngerasa dia tuh punya problem dengan orang tuanya. Dia butuh kasih sayang, nggak mendapatkan ini itu. Tapi dia bukannya mendendam dan violence ke dunia. Dia malah pengen supaya dunia tidak terjadi itu. Baik sebenarnya motifnya, hatinya ya. Hatinya tapi baik. Tapi outputnya salah. Jadi gitu sesuai loh. dengan artikel agak sesuai dong ya Bro Will. Karena kan dia bilang dia mengayomi lah apa segala macam. Jadi teman yang baik. Memang. Dan pas gue mau nge-scan lebih dalam ada iblis. Iblis ini datang after ketangkep. Setelah dia ketangkep, dia depressed. Oh, lu ngerasa dia depresi nih? Depresi banget. Dia nggak nyangka dia bakal ketangkep gini. Gue ya, terus tadi gue pas mau lebih dalam scanning, iblisnya kayaknya ngalang-ngalangin, rese sih. Kayak ngeklaim ini hak gue. Gue tanya, kenapa sih lu ngeklaim si Sister Hong ini? Karena Sister Hong sekarang larut dalam depresinya dan nggak mau fighting. Oke. Ya susah sih ya Bo ya. Kalau kita dalam posisi dia, lu pasti akan depres Ya, dan iyalah. susah fighting. Tapi iblisnya bilang ya udah makanya lu jangan ngotak-ngatik orang ini milik gua. Bahkan sebelum dia berbuat pun kayaknya udah diincar nih sama iblisnya. Aku sih curiganya Sebelum dia berbuat, sorry Jess, aku Iya, potong. Sebelum dia apa-apa. berkarya. Tapi bukan karena iblisnya yang bukan karena energi si iblis si Sister Hong jadi berbuat ini ya. Memang udah ada rawan calon depresnya, potensi. iya. Iblis cuma ditinggal nunggu aja nih kapan nih snapnya nih. Kapan itunya kapan gitu. Oke, lanjut Jess. Kayaknya sebelum dari dia tuh melakukan hal seperti ini ya, dia memang kayaknya udah pernah riwayat depresi juga deh Kawil. Setuju. Nah terus tadi iya aku setuju bahwa pas lagi melakukan memang belum terlalu berasa iblisnya tuh gimana banget. Tapi ada scene dimana setelah dia tuh ditangkap, di situ dia ya mungkin udah ditangkap kan, abis itu dibiarin gitu kayak di dalam mobil gitu ya, dibiarin, abis itu kayak sendirian, terus aku liat smirk, dia smirk gitu, terus aku berasa kok ada di mana ya kayak gitu. Kita ngomongin soal motif lagi nih Bro Will. Motif ya. Untuk kejahatan seksualnya ini dan disebarkan, apakah ada motif keuangan juga menurut lo? Awalnya enggak, awalnya iseng. Seperti yang gue bilang, awalnya cuma niat berkarya. Ingin dunia berubah. Ingin menolong 1-2 orang. Niatnya itu. Jadi nggak ada penyimpangan sexuality menurut lo? Ini something yang gue agak nggak bisa jawab. Tapi tadi ada orang yang ngasih beberapa videonya, mungkin melalui deep web atau dark web ya, gue nggak tahu. Twitter sih. Dan gue mencoba memberanikan diri melihat 3 klien yang berbeda. Walaupun gue tahan-tahan tuh. Di situ gue ngelihat secara energi, I don't think Sister Hong enjoying loh. Oke, dari yang gue tonton juga gitu sih. Motifnya kayaknya emang something else. Motifnya nih psikologi dan mindfuck pikirannya. Dari yang gue ngelihat, semua itu sebagai bentuk act of service. Itu bahasa yang dari tadi gue cari. Act of service. Bukan
dia menikmati itu semua. Ya. Kalau menurut artikel juga begitu, Bro Will. Oke, serius. Ya, jadi gini, sebelum melakukan eksekusi tersebut, nggak langsung gitu loh semuanya. Jadi rata-rata ada yang kayak si Serhong lagi sibuk ngapain, ya kan? Ya intinya dia melayani, bener-bener kayak di servis banget tuh, dimasakin atau apa. Akhirnya ngelihat si Serhong sibuk, si para korban-korbannya juga ikut bantuin. Jadi kalau saling care satu sama lain gitu loh. Nah, dari 3 klien yang gue lihat itu, sampelnya belum cukup banyak untuk mengatakan what's going on. Ini gue ada 1.600 mau lihat. Lu aja sono. Ntar diminta lo. Terus. Ada yang pertama tadi gue ngelihat itu seorang laki-laki yang secara energinya gue scan itu tidak mendapat pengakuan, dimaki-maki sama istrinya, bahkan di tempat tidur pun mungkin kayaknya dimaki. Nah, kenapa dia bisa sama Sister Hong itu gue nggak ngerti. Tapi ini klien pertama tipe yang dimaki sama istrinya dan nggak diakui. Klien kedua ada yang bossy banget. Dia memang senang merintah orang dan dia ngelihat, ada sosok seperti Sister Hong yang submisif nih, yang nurut, yang ini. Dia makin seneng. Mungkin di perusahaannya dia nggak terlalu bisa ngontrol semuanya. Dia seneng kalau ada orang yang bisa gue kontrol, gue kendaliin. Yang ketiga murni affair. Ada pria gitu ya, rambutnya pendek, terus kayak diem-diem asik, kayak adrenalin. Ini affair mode ini. Kerasa energinya tuh energi selingkuh mode. Jadi 3 sampel ini nggak cukup sih untuk memetakan what's going on sih with motifnya pria-pria itu. Ini ada banyak kamu. Nggak mau. Yes. Enggak ini. Wajah-wajahnya. Wajah-wajahnya korban-korbannya. Bisa, tapi ketika gue ngelihat cuplikan itu kerasa banget. Itu lebih enak energinya. Balik lagi ke Sister Hong ya. Ya, gue rasa ini act of service. Sembari act of service gitu, tiba-tiba dia menemukan cara, loh kok orang nonton, ada berbayar, apa sih istilahnya, premium membership. Ya sudah sekalian. Jadi sebenarnya awalnya iseng-iseng berhadiah, pucuk dicinta ulam tiba berhadiah, berbuah lagi. Gitu. Itu yang gua ngelihat. Jadi motifnya bukan uang ya? Awalnya bukan. Karena bisa jadi gini sih Bro Will, menurut gua ya. Dari uang tersebut mungkin dia bisa mampu menyolokkan anaknya ke luar negeri. Karena kan anaknya kuliah di luar negeri ya kalau nggak salah ya. Sekolah apa kuliah? Untuk info-info itu sebenarnya masih belum valid sih Kak. Belum valid dinyatakan apakah tentang latar belakang Sister Hong itu benar-benar nyata gitu. Jadi itu masih simpang siur sebenarnya, info dia duda dan lain-lainnya. Ya mungkin karena itu dia bisa sanggup bayar kuliah anaknya, tapi kan dia depresinya, maksud gue kenapa bisa depresi? Dia ngerasa malu gitu kan. Dalam artian takut anak-anaknya malu, maksudnya anak kesayangannya malu atau ya gimana sih? Ya mungkin bagi dia nggak, ya udahlah nggak apa-apa gue, tapi kan malunya itu atau apanya itu yang ngebuat dia depresi. Namanya udah rusak banget. Ini dia tuh kayak, gue lagi ngeliat foto-fotonya, dia tuh bangga banget ketika klien, konsumen itu puas tuh, dia bangga banget. Bener. Gue nggak tahu ya, ini cuma kita kan portal. Andai kata ada satu klien yang mungkin lagi sakit lah atau emang lagi nggak bisa, klimaks, itu dia bisa stres, si Sister Hong, bisa depresi dia. Jadi dari situ gue ngerasa motifnya bukan uang. Jiwanya jiwa pelayan banget ya, act of service banget ya. Yes. Awalnya motifnya bukan uang. Tapi makin kesini makin uang dong ya, kan karena kan dia ngejual. I think so. Karena dia ngejual videonya, satunya tuh 300 ribuan rupiah. Wow, murah ya. Bukan yang aku dengar, per bulan membernya katanya 350 ribu rupiah. Oh itu karena itu dimasukin Telegram ya? Per Nggak video tahu atau per apa sih, nggak tahu juga sih. Nyebarnya nggak tahu deh lewat apaan. Tapi kalau aku dengar dari YouTuber lain, bilangnya sih katanya 350 ribu per bulan. Oh per bulan. IDR ya, rupiah per bulan, dan membersnya udah nyampe 1.000 lebih. Jadi itu 350 juta rupiah easy per bulan. Gitu. Dan banyak sih itu. Iya. Oke, jadi memang motifnya bukan uang juga ya. Nggak, itu awalnya. Sekarang jadi uang. Gue nge-project. What will you do dengan duit sebanyak itu ya per bulan dengan cara easy money gitu ya? Gue nge-project, gue ngukur energinya. Arahannya harusnya motifnya kayak Miss Golf. Dibeliin mobil mewah kek, berfoya-foya. Enggak, dia malah jadi pengen lebih banyak berkarya lagi. Kayaknya awalnya bukan uang motifnya, berkarya. Tapi ya itu bener sih. Tapi aku ngerasa kok kayak jadi hobi gitu loh Kebo. Ibaratnya memang dia tuh kepengen sih. Hobi yang berbuah. Iya, hobi yang berbuah. Iya. Oke, tapi ya kenapa gue bilang ini jadi hobi sih, wajar ya. Karena kasus ini bermulai dari tahun 2024. Gila, cepet banget. Ya. Terus sekarang 2025, 1.600 pria cuy.
Dalam setahun. Ya setahun kan tandanya kan. Itu berarti kalau 1.500 dibagi 12, 1 bulan berapa orang ya? Coba-coba. Diperkirakan keuntungan Sister Hong itu udah sampai 13 miliar. Widih. Enggak, bukan masalah keuntungannya. 1.500 orang dibagi 12. Tandanya per Satu hari. bulan tuh 125 orang. Berarti satu hari hampir 3 orang loh. 125 dibagi 30 berapa? Bisa jadi. Udah diatur jam-jamnya udah tuh. Enggak men, 4,16. 4 orang sehari. 125 orang dibagi 30 hari itu 4,16. Itu tanpa libur. Oh ini ngaco sih. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi kan bisa jadi before 2024 dia belum rekam kan. Jadi mungkin angka Bisa 1.600 itu sebenarnya ya angka yang feeling gue akumulatif sih, feeling Ya, gue ya. sih. Enggak mungkin Akumulatif. sih 1000. Ya ini feeling-feelingan sih kayaknya. 1.600 sih. kan ada di videonya bro Will. Terdeteksinya karena ada di video. Iya, iya. Bukan pengakuan. Yang ngaku akhirnya menjadi saksi cuma 200 doang. Oh. 200 sekian. Ya malu lah bro gitu kan. Ya gue udah ketahuan sama keluarga gitu. Lu selingkuh kerenan dikit kek sama cewek, ini cowok gitu kan. Malu sebagai ya maybe gitu kan. Ini juga aku lihat ada yang kayak mahasiswi, sorry, bukan mahasiswa. Ini kasihan amat kayak don't know what to do. Yang ini. Kapannya udah terpaksa gitu. Yang ini. Iya, Cakep iya. lagi. Itu kali yang tadi video yang tadi kan. Bukan, bukan. Oh, bukan. Bukan tadi kan Cakep lagi. Iya ini cakep ya. Tukeran muka deh yuk. Tapi enggak, gue bersyukur. Aduh, ini gue harus nyari terminologi psikologis ya, keren kalau ngomong. Ini power syndrome, yang ini emang nafsu. Power syndrome, recognitions. Ya kayak gitu-gitu motifnya seputar itu. Submissive, motifnya ternyata selingkuh itu atau beginian itu motifnya tuh nggak melulu it's about sexuality itself, Bo. Bagi para pria-pria ini ada faktor lain, faktor mendominasi, yaitu sebenarnya DNA animals kita sih. Gitu. Ingin di-serve lah ya. Iya. Tapi terlepas dari itu memang Sister Hong ngomongnya jago banget sih. Dia bisa membuat para pria itu jadinya kayak mengerti bahwa oh ya, aku memang seharusnya diakui seperti ini. Kayak nggak ada yang bisa mengakui aku seperti Sister Hong kayak gitu. Pada dasarnya pria itu butuhnya direkognisi, Bo. Perempuan pada dasarnya butuhnya Perlindungan. itu salah satunya, tapi dimengerti. Itu perempuan. Karena wanita ingin dimengerti. Anjay, itu apa ya? Walaupun kalau sudah dimengerti, pasal 1 wanita selalu benar, dan pasal 2 kalau wanita salah ingat pasal 1. Jadi resiko. Ya, itu Nggak dimengerti pasal itu berjalan, dimengerti pasal itu berjalan. Tapi nggak juga itu sih. mah hukum yang tak tertulis formasi lama gak sih? Itu iya ya. Kalau aku nggak gitu sih. Aku sportif kan, Kawil kalau salah. Sportif, kamu sportif. Wow. Tapi basically karena kita detektif astral nih, anjay, biar agak lebih seru dikit. Gimana lo interaksi dengan si demonnya itu? Oh, Kenapa? ada abstrak kayak he's waiting for his death. Mungkin dia sakit dan dia udah tahu kayak I don't know, sejenis cancer atau apa. Apa karena HIV itu HIV? nggak sih? Oh dia HIV ya? Ya nggak tahu. Katanya sih karena gitu, terdeteksi. rumor. Ada 3 korban itu yang terdeteksi Kayaknya HIV. lebih deh. Kayaknya lebih deh. Enggak lebih deh. Dari 230 Oh, dari 3. identifikasi korbannya. Nah, 3 dari 200 sekian itu terdeteksi HIV. Nah, tapi belum tahu apakah HIV itu dari Sister Hong-nya ataupun emang udah bawaan dari si korbannya itu. Oke, Arso. He's waiting for his death. Satu abstraknya, kedua dia memang memilih nggak mau berurusan lagi dengan perempuan. Iya, itu aku Kenapa ya? setuju. Karena meninggal kah apa disakiti ya, kita nggak tahu ya. Gue tadinya berpikir karena menurut info istrinya meninggal kan. Tapi itu masih simpang siur kan? Simpang siur. Menurut gue lebih deep, lebih dulu lagi energinya. Apa traumatik masa lalu yang lu bilang lagi Itu ibu? dia. Ibu. Gue rasa traumatik masa kecil. Aku ngerasa dia tuh udah main sama cowok gini, dia udah gak main sama cewek dan udah gak kepikiran untuk suka sama cewek sih, Kawil. Tapi menikmati pun juga belum tentu gitu loh. Bingung kan? Apa dia memang menikmatinya lebih ke arah surfingnya itu loh, act of Itu dia, service. act of service ya, bukan act of sexnya itu. Istilahnya fetisnya dia kayak gitu kali mungkin. Kayak gini gak sih, kayak nih gitu, gue walaupun cowok tapi gue tuh lebih endulita gitu daripada ciwi-ciwi. Iya. Gue bisa loh bikin, ya ini yang aku ditak ya, ini yang aku coba. Gue bisa loh bikin
kamu puas, kamu tuh gak akan ada deh di tempat lain kayak gini. Sini sama Sister Hong aja gitu. Terus sambil begini ngomongnya. Tapi ya terus. Mau gaya apa Sister Hong bisa. Mau semuanya. Iya, semuanya bisa. Hanya yang ngerti omongan Bo tuh tadi yang ngerti. Iya, kacau sih. Ini yang buat dia depres itu justru karena nggak bisa berkaryanya itu. Seriusan? Bukan Salah karena satunya. malu? Ya itu satu. Kedua, ini di looping terus nih sama demons yang nggak bisa berkarya, malu, nggak bisa berkarya, malu. Lu mau ngapain sembari nunggu waktu kematian lu kalau nggak berkarya ini. Jahat sih, iblis sih jahat sih. Ketika orang udah jatuh ditimpa tangga sama iblis ini. Ya, iblisnya black. Ya dia iblisnya sih berurusan sama Tuhan, ntar lihat aja. Tier berapa? 3. Receh sih. Receh 3. Receh. Tapi Jess, walaupun kamu cerita tadi kayak aku lebih endulita, mau gaya apa aku bisa. Harusnya tanpa mendiskreditkan spesies orang, itu come out of keluar dari maksudnya jenis orang gitu, sorry. Itu harusnya keluar omongannya dari yang memang energinya tuh feminim gay banget. Aku nggak ngerasa di dia. Maksudnya aneh ya? sih. Lu ngerasa dia tuh nggak gay gitu maksudnya? Ya begitu, gampangnya gitu. Dia gini loh, dia suka maksudnya melakukan hal ini, tapi tidak menikmati. Biologically-nya kayak nggak mendukung gitu loh. Nggak enjoy. Iya. Lebih act of service-nya itu ya sih. Aneh kan? Yang dinikmatinya itu ya. Iya, manusia tuh emang complicated manusia tuh. Lu nggak akan dapat di tempat lain, percaya deh. Sini sama Sister Hong gitu. ODGJ. Oh iya, recognition balik lagi. Apa ODGJ-nya udah sampai separah apa bro ya? Itu kayaknya bisa jadi. ODGJ-nya itu konsepnya kalau ODGJ udah bener-bener gak kekontrol ya. Tapi dia bisa memberikan sebuah kata-kata yang bagus, terus nyambung, diajak curhat, memberikan sebuah pelayanan. ODGJ-nya ke arah mana nih? Kalau only thing he knows. Bentar, kalau yang dari aku detect, kayaknya ODGJ-nya itu lebih ke arah cara berpikir sih, Kabo. Apa itu maksud aku? Lebih ke cara berpikir. Jadi dia tuh nggak mikir gitu bahwa aduh kalau ngelakuin kayak gini ini jangan deh gitu, misalnya dosa kasihan dia gini-gini. Nggak, dia mikirnya kayaknya seru deh kalau kayak gini. Iya pasang sini deh, hehehe, pasang kameranya deh, di sini deh, di titik ini, di titik itu. Oke, kayak gitu. udah kayak ininya tuh sakit ya. Iya, sebenarnya ininya twisted. Mungkin bukan level ODGJ tapi sakit. Ya sakit gitu, sakit, ya, kan? sakit pikirannya begitu. Jadi terus, dia kontrol pikirannya udah gak ada. Terus dia pengen kayak, ya aduh, kepengen banget deh lemah lembut, seakan-akan tuh mengerti dia. Iya bener sih, Kawil bener. Ketika dia tuh mendapatkan kepuasan dari ketika dia mengerti cowok-cowok itu. Gimana bro Will? Dari rata-rata cowok yang tadi udah luskan, apakah memang petoeng semua cowok-cowoknya tuh punya permasalahan? Ya pasti. Cuma yang gua nggak habis pikir ya, apakah cowok-cowok itu semua 100% gay murni atau bi atau sableng aja? Atau karena udah nyaman? Ada yang udah nyaman. Basically ya udahlah nggak apa-apa lu cowok tapi gue udah nyaman sama lu. Karena gini loh, di Hollywood, ini Hollywood movie ya, maksudnya namanya acting, berakting. Itu aja ada yang willing untuk pria mencium pria. Tapi ini kan namanya acting. Nah, kalau acting aja ada, bagaimana tidak menutup kemungkinan manusia berani mengalter semua respon naturalnya ditimpa sama yang menurut dia justified gitu loh. Bisa loh, Bo. Jadi walaupun mungkin lu gak suka pria, tapi kayak lu emang nyari sesuatu yang baru atau apa, lu menutup semua mindset lu dengan kegilaan baru, dengan new madness. Dan jujur Li, China cukup terkenal dengan new madness sih. China. Karena kan memang di sana ya balik lagi sama Korea lah. Persaingan ya semuanya kan serba ekonomi, persaingan sosialnya luar biasa. Kemarin gue sempat kirim DM IG ke Jesslyn, sebenarnya dari nggak tahu siapa. Kondisi ini di China fenomena lu tiap tahun ada penerimaan ke universitas. Dari misalnya 1.000 orang yang diterima kayak cuma 10 atau 15 orang Bo. Lu tau nggak persiapannya ya? Itu bahkan beberapa siswa sampai rela belajar. Ada suntikan infus di sini. Tujuannya untuk apa tau nggak? Untuk menunda period, untuk menunda datang bulan. Dan mereka rela tidur cuma 4 jam, 5 jam demi masuk itu. Ada yang sampai udah gila kayak hantam-hantam kepalanya. Terlepas dari orang bilang itulah realita, itulah persaingan. Menurut gue itu udah gak sehat sih. Menurut gue China udah terlalu
nggak setuju. Tapi menurut gue human harusnya nggak begitu. Tapi itu terjadi di China. Keras banget hidupnya. Iya sih, itu kan sekarang lagi persaingan. Jadi bisa dibilang ya kita harus agak bersyukur ya dengan Indonesia juga bersyukur. Yang nggak terlalu banyak tekanan sosialnya nggak. Ya mungkin ada, tapi yang nggak separah di luar negeri gitu loh. Di Korea, di Cina gitu kan. Jepang sih udah agak-agak ini ya, nggak terlalu kelihatan lagi tuh kan. Kan dulu kan sempat ada tuh kayak lu kerja harus yang apa sih namanya gue lupa tuh ya kan. Ya Romusa aja gitu. Kalau lu nggak tidur di kantor, wah lu kayak dianggap nggak loyal ya gitu-gitulah, nggak sehat lah intinya. Ya setiap negara punya nggak sehatnya masing-masing sih. Tapi gue terlepas dari pejabat Konoha yang tapi gue tetap suka Indonesia sih. Gitu. Masih santuy lah. Iya. Masih santuy. Oke, dari kamu gimana Jess? Sekian sih kalau yang Mr. Hong Sister Hong. Ya, demandnya pun juga nggak perlu ditindak dan lain-lain ya. Nggak bisa bahkan. Karena udah mengakar ya. Tapi menurut lu patut ditolong nggak sih ini Sister Hong? Nggak bisa. Bukan. Maksudnya konteksnya kayak dia tuh sebenarnya harus ditolong. Harus gitu dong. Bukan tipikal yang ya udah dikata-katain atau apa gitu. Menurut gue yes. Sebagai gue berpijak di dalam unsur dan kacamata kemanusiaan, yes dia harus ditolong. Perkara dia bersalah, mengedarkan video tanpa izin itu kriminal, iya dia harus mendapatkan hukuman, iya gue setuju. Tetapi sebagai sesama manusia dia harus ditolong juga. Harus direhabilitasi lah. Iya, bagaimanapun caranya. Gue setuju dia harus dapat hukuman, karena itu kan privacy kan. Benar. Tapi gue juga setuju dia harus ditolong. Gitu. Walaupun nanti di penjara pun juga jadi banyak kliennya juga kan ya. Ya belum tentu. Under pressure gitu emang gimana caranya? Ya, who knows? Kan lo tau lah kehidupan penjara kayak gimana kan. Oke. So, cukup I think Sister Hong? Cukup. Kayak mungkin kalian bisa. Tapi ini arahannya kalau dia nggak bisa menemukan kesenangan lagi atau dia nggak bisa menemukan kata Grim Reaper sih masih bisa, masih ada harapan. Tapi kalau misalnya dia nggak menemukan value lagi di hidupnya sampai the end of his life atau her life, nggak tahu lah mau his atau her, itu iblis akan siap memangsa jiwanya sih. Bener sih. Calon-calon ditangkap, dilahap, terus ya masuk dimensi iblis nih. Kalau dilihat dari pembelajaran value yang bisa diambil dari kasus Sister Hong ini apa, Bro? Selesaikanlah traumamu, anjay. Selesaikanlah. Boleh aku dulu, Kak Bu? Boleh, Jess. Jangan percaya apapun yang ada di media sosial kali ya. Setuju. Maksudnya gue sama deh. Gini. Maksudnya dalam konteks kalau dating apps misalnya, mendingan temen-temen tuh ketemuan dulu, terus ya bicara dulu gitu sampai beberapa waktu, ngobrol yang jelas gitu loh. Jangan pas jaim-jaiman udah mau diajak ke kamar, nah kan bahaya. Ini konteksnya aku bilangnya nggak cuma cewek doang ya Kak Bu, baik cewek baik cowok. Kalau nih amit-amit gitu ya ternyata ceweknya HIV atau cowoknya HIV gitu, kita belum tahu dalam-dalamnya dia, nggak taunya apa, ketemu sama raja singa apa sifilis gitu kan, sifilis maksudnya. Ya bahaya banget atuh. Ya mendingan teman-teman dulu ngelihat dulu orangnya tuh kayak gimana, jangan langsung tancap gas gitu, jangan. Gitu sih. Setuju. Belum selesai ya? Oke. Gimana Bro Wel? Dari lo mungkin sama kayak Jesselin? Sama, tapi menurut gua ada value fundamental of human yang lebih mendasar. Setelah Jesselin ngomong begitu, China sangat terkenal melalui YouTuber lain dan influencer lain. China terkenal dengan faking everything. Filternya kacau banget. Memalsukan everything, bahkan sampai kalau ketahuan filternya jelek itu kayak mereka malu banget. Gue setuju. Menurut gua ini bangsa udah sakit kalau sampai begitu. Gue gak menyalahkan kalau kita pengen tampil cantik atau pengen melihat cantik. Itu tidak salah. Tapi kalau lu pengen tidak ada imperfection sama sekali, lu udah sakit. Karena di dalam hidup, prinsip yin dan yang dari isi Mahabharata dan yang lain-lain, penderitaan itu package of life. Ketidakmauan kita yang kita gak bisa dapat itu package of life. Di dalam hidup tuh kita harus mau plus and minusnya. Bangsa China yang cuma mau fake semua doang, itu mereka mencerminkan mereka hanya mau enaknya doang. Therefore, itu gak mencerminkan spirituality. Therefore, itu sakit. Dan semoga bangsa Indonesia gak seperti itu. Makanya, gue kalau melihat orang-orang yang oplasnya sampai 100%, cantik banget, very pretty, ya gue ilfeel.
Ya bukan ilfil gue gak mau ketemu ya, tapi kayak buat gue udah gak kerasa cantiknya. Preferensi lah itulah, walaupun preferensi itu. No Bo, kita gak bisa anggap remeh. Ini maaf nih, ada teman kita yang cantiknya kayak gitu ya. Gue gak punya masalah sama teman kita yang oplasnya tuh 100% murni. Gak masalah. Ya dia mau cantik itu hak dia. Tetapi kalau semua mindset orang Indonesia kayak yang gitu yang cantik, itu udah gak bener. Karena lu gak mau melihat imperfection apapun. Kalau lu gak mau ngeliat imperfection di orang lain, gimana caranya lu gak mau ngeliat imperfection in your life? Nanti Tuhan kasih cobaan dikit, gak mau, nyalain Tuhan. Padahal mana ada di dalam hidup yang gak ada imperfection? Yes. Gak ada. Jalanan gak ada yang gak ada kerikil tuh gak ada. Jadi menurut gue kalau orang udah pengen semuanya faking, itu sakit. Semoga Indonesia gak seperti itu. Amin. Semoga ya sosial pressure itu yang nggak kayak di luar lah untuk Indonesia sendiri. Walaupun ya efeknya adalah negaranya jadi maju ya. Itu kan konsekuensi kalau kata gue. Konsekuensi. Yang mana? Itu tadi pressure sosial. Oh. Itu adalah konsekuensi dari negara yang maju. Gitu. Dan mungkin ada beberapa bukan the clients ya netizen yang bilang, "Alah Will, munafik lu. Ngelihat yang oplas 100% juga lu akan bilang itu cantik." Gue jawab, "No." Tapi berdiri-berdiri ini juga. Ini yang dibilang di Zeroth di konten kita sebelumnya. Gue gak pinter, tapi gue tahu jati diri gue. Justru lu mesti waspada di luar sana. Yang kalau lu dengan gampangnya bilang, ini yang cantik, yang 100% oplas. You mesti waspada dengan jati diri lu tuh. I see. Jadi cintailah dirimu terlebih dahulu lah. Minum Yakult tiap hari kan. Nah, tapi ngomongin soal faking tadi ya, gue sempat beberapa bulan lalu lah ngeliat berita juga ya kan di media sosial gitu kan, bahwa di China sendiri mereka tuh sudah ada bukan jasa ya, tempat menawarkan kayak lu tuh bekerja di tempat tersebut gitu loh. Kayak virtual office kan, virtual office beda ya kalau untuk Indonesia kan. Rata-rata biasanya untuk ngobat PT atau apa, virtual enggak. Office di sana tuh dipakai buat mereka tuh jadi kayak pura-pura kerja. Faking. Jadi biar pressure sosialnya, oh dia kerja padahal dia lagi nganggur. Tapi ya udah dia pura-pura ke tempat kerja, foto-foto atau apa gitu kan. Tuh ada sewanya, anjir gue sampai segitunya banget. Tren dunia berubah, Bo. Zaman dulu mana ada sih pekerjaan influencer, unboxing, making money, nggak ada zaman dulu. Kita mana tahu 50 tahun lagi kayak gimana dunia kan. Ya pekerjaan lu sekarang juga nggak konten, Bro Will. Kalau maksudnya seperti yang sekarang lah ya kan. Pasti ujung-ujungnya lu di kamar gitu kan, word of mouth gitu kan. Lu tau gak di Korea bahkan ada sejenis hotel tapi konsepnya penjara. Dan orang Korea rela bayar ngantri untuk di penjara. Bukan di penjara beneran, seakan-akan kayak di penjara hidup cuma di 1x2 meter, tanpa handphone, tanpa TV, tanpa apapun. Gua orang Indonesia kagak mau gua seneng handphone sama internet kan. Tapi di Korea ada. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan. Dan setelah gua ngeliat penelitiannya, orang Korea stres. Saking stres yang mereka bahkan pengen lari dari kehidupan. Mereka pengen bayar untuk lari dari kehidupan. Itu ada di Korea. Nggak tahu di Indonesia ada nggak? Artinya tren berubah. Gue nggak ngerti 5 tahun lagi kayak gimana dah manusia. Ketika ada demand, di situ ada supply lah. Iya. Oke. I think udah dalam banget tuh pembelajaran value-nya yang diberikan lah ya. Untuk konten Sister Hong ini, semoga kalian juga mendapatkan pembelajarannya. Bukan Sister Hongnya, tapi menurut gue di akhir tadi Willy bilang itu esensial luar biasa sih. Semoga kita bangsa Indonesia ini tidak seperti bangsa-bangsa luar. Walaupun ya konsekuensi negara maju ya seperti itulah. So kalau gitu kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Sekarang pindah negara, masih di Asia juga, Asia Tenggara, yaitu adalah Thailand. Kasus dari Miss Golf. Jadi Miss Golf ini bermasalah karena tiap hari mainnya golf mulu. Oke. Gak berhenti, main di driving, kabur, gak bayar. Kali ini kurang sih, Bo. Kurang sih. Biasa lucu, Bo. Ini ya kayak gak serius-serius banget. Ini kayak cocokologi gitu. Bener sih. Karena gue nanya ke tim kreatif, kenapa dikasih nama Miss Golf? Ternyata bukan karena dia suka main golf, tapi karena memang si Miss Golf ini nih kayak cuma nama identik dengan kemewahannya. Kemewahan. Akhirnya diberikan nama ya Miss Golf lah. Gitu. Jadi nama asli Miss Golf ini adalah Wilawan M. Sawat. Waduh, Sawat ya kan. Yang mana dikenal dengan julukannya adalah Miss Golf. Adalah seorang wanita Thailand yang berusia pertengahan 30-an yang tinggal di kawasan North Buri dekat Bangkok.
kalau kata berita kalau nggak salah sekitar 35 lah dia kan. 35 katanya. Ya. Jadi ia ini dikenal di lingkungannya sebagai sosok berpenampilan glamour dan gaya hidup mewah. Ia pernah terlihat mengendarai mobil sport Mercedes-Benz SLK 200 dan kerap menggunakan busana serta perhiasan yang mehong. Jadi nih yang membedakan dengan kasus dari Sister Hong adalah Miss Golf ini korbannya adalah biksu-biksu yang ada di Thailand. Dia merayu, dia mungkin pertama kalinya operasinya itu adalah bagaimana membuka channel atau link ke para biksu-biksu tersebut, mendekatinya secara personal, dan akhirnya biksu-biksu ini yang mungkin polos tersebut tergoda dengan godaan iblis. Iblisnya adalah si Miss Golf ini gitu kan. Akhirnya melakukan perbuatan tersebut, tetapi Miss Golf pintar. Dia merekamnya dan memeras para biksu-biksu senior tersebut yang notabene-nya biksu-biksu golf lagi, biksu-biksu senior tersebut. Ya kan? Ada juga biksu main golf sih pasti, gue yakin. Pasti itu masih aman. Dia ini nih memang ya biksu senior punya uang lah. Gak mungkin kalau junior atau apa. Gue nggak tahu sistemnya juga, gue nggak mau salah. Karena bukan di kapabilitas gue. Kenapa biksu kan kayaknya sama kayak ya sebenarnya sama lah kayak pemuka agama lah sebenarnya kan. Udah jauh dari kemelekatan. Kok banyak duit nih? Gue nggak tahu tuh sistemnya. Gue takut salah ngomong. Entah mungkin dari sumbangan bisa atau jadi atau dari mana ya kan, who knows gitu. So gimana nih first scanning dari Miss Golf ini dari Bro Will dan juga Jesselyn? Apakah berbeda? Jujur beda. Iya, ini menurut aku energinya jauh lebih berasa demoniknya. Oke, ini beda sama Sister Hong ya? Beda sama Sister Hong ya. Memang lebih ke arah sakit, yang ini ke arah demonik. Yang ini tuh, aduh, ini tuh kayak mirip kayak kasus akan buka luka lama sedikit ya. Yaitu pembunuhan kopi. Ya, kopi aja lah. Ya, pembunuhan kopi. Killernya itu memiliki spesifikasi yang mirip sama Miss Golf, teman-teman. Karakternya maksudnya? Yes, karakternya. Agak-agak psycho gitu. Terus bisa playing victim punya. Terus apa ya? Ibaratnya bisa meyakinkan pula. Makanya, wah. Manipulatif dong ya? Ya, ini manipulatif. Ibaratnya gini. Rencananya dia itu tuh kayak udah disusun rapi di kepalanya dia kayak gitu loh, Kak Bu. Ini serem banget sih. Ini serem. Miss Golf ini serem. Full demonik. Dan aku ngerasa demonnya itu tuh kayak di belakangnya dia gitu loh, Kak Bu. Jadi bukan yang gini. Aku jelasin sedikit ya teman-teman. Demon itu ada beberapa jenis. Ada yang ibaratnya mereka cuman numplok aja di banyak orang, tapi cuman bisikin aja. Abis itu ya kalau misalnya dia yang nggak waras ya dia ya mungkin kena dengan bisikan itu, terlena dengan bisikan itu. Tapi kalau misalnya dia waras ya dia nggak terkena gitu. Tapi dia muncul gitu di beberapa orang. Yang kedua itu jenisnya adalah yang bersifat fokus sama satu orang. Dan ini Miss Golf adalah seorang alat. Setuju nggak? Jadi kategorinya alat ya, bukan ini gangguan. Ini kategorinya ya? Alat. Ini alat, ini bukan korban. Kalau Sister Hong gangguan. Dan bukan. Itu kan after. Sekarang menjadi Sandra. Oh, jadi Sandra. Oke. Sekarang korban. Oke. Kalau ini adalah alat. Ini adalah alat. Kalau Sister Hong dia begitu atas kemauannya sendiri, terus depresinya yaitu yang di domplengi. Iya, domplengi iblis. Kalau Miss Golf itu dia murni alat. Jadi dari awal nggak apa after? Kayaknya feeling aku tuh udah deket-deket dari awal deh. Dari awal, oke. Soalnya ini kan ada beberapa foto-foto ya teman-teman. Awalnya tuh aku ngerasa kayak aduh, hidup kok susah amat ya kayak gini. Kayak ada gak sih cara yang lebih instan gitu. Dia tuh agak-agak males gitu, Kak Bo. Dia ini orangnya agak males. Jadi kayak aduh gue pengen nih kelihatan kaya. Tapi bisa gak ya kalau gue nggak terlalu kerja keras. Nah akhirnya dia mulai tuh, dia muter otak. Terus ujung-ujungnya gue coba gini aja gitu. Ya udah, akhirnya ketangkep kan para biksu-biksu itu. Terjerat sama rencananya dia. Dan rencananya dia itu nggak cuman dia doang loh. Berasa ada yang bisikin. Oke. Silakan Kawil. Oke, my turn ya. Sama ini menyeramkan banget. Ini tipe yang kalau waktu dan kesempatannya ada,
dia berani menghabisi sih. Yes. Maksudnya siapa iblisnya? Enggak, Miss Golf. Oh, Miss Golf. Iya. Jadi kalau misalnya Sister Hong itu dia bisa sedih banget dan agak depres kalau klien-kliennya misalnya, aduh kok dia nggak puas ya, aduh kenapa dia nggak puas, nggak boleh nggak puas. Tapi kalau puas kayak dia puas gitu, kayak akhirnya aku menemukan value, kayak dia harus puas tuh karena aku endulita gitu kan. Kalau Miss Golf ini dia memorinya berhubungan dengan semua klien. Aduh gila, gue ngeliat matanya aja serem banget di iPad ini. Dia berhubungan itu dia dengan rasa benci. Dia whatsoever gitu ya. Yeah. Tapi dia kayak awas lo ya. Gak, maksudnya kayak udah lu pakai badan gua, you better be worth it sih. Kalau lu nggak bisa gua pros, awas lu ya anjing. Kayak gitu loh kalau ditranslate ke bahasa Jakarta ya. Jadi dia tuh tidak menikmati, dan dalam tidak menikmatinya itu kayak mengumpat, this better be worth it. Ini better work gitu. Tapi pura-puranya dia tuh jago loh. Iya, pura-puranya jago, tapi ya itu kayak ntar lihat lo ya, pasti gua pros lo gini-gini. Secara kacamata kemanusiaan ini lebih fucked up sih. Iya. Si Miss Golf ini lebih fucked up gue bilang dibanding Sister Hong. Sister Hong ya walaupun salah secara output manusia, tapi dia ada unsur nyenengin orang lain. Again gak bisa dibenarkan, tapi itu tuh gak bisa dibilang yang merugikan orang lain gitu loh. Datang semua kliennya. Kalau ini dia niatnya emang udah merugikan sih. Dia niatnya udah merugikan dari awal. Ini serem. Saking aja belum ada kesempatan untuk killing ini. Kalau ada sih, sebenarnya kalau menurutku sih sama-sama merugikan. Tapi kalau yang Sister Hong tuh sama-sama merugikan. Tapi kalau Sister Hong tuh konteksnya betul masih ada nyenengin orang lain, kayak ya gue gimana ya, kayak masih ada serve lah gitu. Kalau dia sih enggak sih, malah ngancem ya. Finansial motifnya. Bener. Baru ini mau nanya. Jadi motifnya pure murni finansial ya? Iya, murni finansial. Tapi lu bilang dia sampai bisa mau menghabisi. Konteksnya sampai di titik mana Bro Will dia sampai rela? Apa emang udah ada bakat atau memang sudah sempat terencana atau sudah? Ini gue combining power sama vision ya. I think masih untung dia ketangkep duluan, Bo. Kalau dia nggak ketangkep, misalnya ada 1 atau 2 pelanggannya yang setorannya kurang, diperes atau kurang, itu bisa dihabisin. Karena dia ngerasa kayak, gue udah ngorbanin badan gue ya, bukan untuk supaya lu nggak ngasih gue upeti, brengsek. Gue udah ngorbanin badan gue nih ini supaya lu bayar gue. Ibaratnya gitulah bahasa gampangnya. Nah kalau tiba-tiba kliennya kayak saya nggak punya uang gitu, wah dihabisin sih. Karena dia dendam. Dia ketangkep. Karena dia dendam. Ini bukan dendam sih. Iya bukan dendam. Maksudnya gimana sih? Gak mau rugi. Ini efek iblisnya itu. Iya. Udahlah kalau lu gak dapat duit lu habisin aja gitu tuh dibisikannya. Makanya kita bilang ini lebih demonik. I see. Kacau ini. Paling aku sedikit tambahin aja Kak. Jadi emang Miss Golf ini latar belakang perekonomiannya tuh dulu emang sulit banget. Tuh, dan emang dia pernah jadi narasumber di salah satu acara TV. Dan di sana dia menceritakan tentang latar belakang perekonomian dia dulu tuh sulit. Tapi udah ditangkap. Ya, pas jadi narasumbernya udah ditangkap. Sebelum ditangkap, beberapa hari sebelum ditangkap. Oh jadi dia sempat viral gitu sebelumnya. Sempat viral dan di situ dia juga mengakui kalau dia tuh pernah dihamili oleh salah satu biksu. Oh jadi dia mau dihamili, konteksnya dia udah ini belum? Iya, jadi dia sekarang punya 3 anak. Nah, dari 3 anaknya ini 1 itu dari biksu. Nah, biksunya itu tuh sama dia diperas untuk tanggungan anaknya, kehidupan anaknya. Nah, si biksu itu tuh kabur sampai ke Laos. Jadi belum ditangkap sampai sekarang karena sebelum ditangkap polisi, si biksu tersebut udah kabur ke Laos. Nah, 2 anaknya lagi juga katanya dari biksu. Jadi total ada 3 anak. Karena ya balik lagi, ya tokoh agama kan konteksnya suci apa gitu kan ya. Dari situ ya udah gampang meresnya dong. Lu mau nih foto-foto gue, foto-foto lu gue sebar atau apa segala macem. 80.000 foto lo ditemukan. Dan 9 kasus. Dari situ tuh 9 biksu ya. Total yang ketahuan sih, gak tahu kan sisanya. Sekarang sih update-nya hampir 20 biksu Kak totalnya. Setelah melakukan investigasi 20? lebih lanjut lagi. Iya. Luar diperkirakan biasa. Sekitar 20. Dan total kekayaannya dia ada hasil memeras ini adalah 383 juta baht. Kalau dirupiahkan sekitar 200 miliaran. Oh seriusan lu 200 miliaran? Kalah Sister Hong dong. Iya. Kaya bro. Pansen aja main golf mulu tiap hari. Gue gak tahu nih. Gue karena bukan kapabilitas gue ya. Tapi kalau biksu gitu bisa menikah gak sih seharusnya? Boleh gak sih? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kemelekatan dunia kan? Iya betul. Jadi itu sesuai jadi itu dengan sebenarnya kayak aib juga dong ya. Aib. Oh itu dia emang kenapa dia milih biksu. Emang karena ketika lu bisa ke arah sini ya kan, karir lu hancur atau lu dipermalukan banget.
Iya. Itu sih motifnya, emang duit dan lain-lain. Tapi lu ngelihat basicnya dia melakukan itu karena duit aja tuh, nggak ada motif karena dia terluka atau apa dan akhirnya dia mencari uangnya. Kalaupun ada gitu. Kalaupun ada, itu mungkin udah tertutupi dengan kemarukan dan kehawakannya terhadap uang. Greednya ya. Greed. Oke. Kerakusannya. Dan gue rasa bener yang Jesslyn bilang deh, males dia pengen cara instan, yang penting kaya. Apalagi kalau bukan ini kan. Oke. Ada lagi, Jess? Aku mulai berpikir ya, karena aku coba cari tahu kan. Dia tuh nargetin biksu itu tuh untuk apa gitu. Terus aku coba cari di search engine dan belum ada motifnya ya. Bener ya tim kreatif ya. Sampai sekarang juga belum ada motifnya. Terus aku coba rada-rada lagi. Aku sempat nangkep sinyal dia kayaknya mau nyari sesuatu yang memang pengen bisa di blackmail gitu. Ya paling gampang ya biksu. Memang. Iya. Kalau pengusaha kan susah. Iya. Malah lu yang gua habisin. Iya. Tapi kalau biksu gampang banget. Udah gitu Thailand lagi. Tunggu, kan korbannya baru satu doang ya fotonya. Boleh lu scan nggak? Apakah ini efek racun sangganya dia, racun mulutnya dia dalam merayu apa? Akhirnya tertipu atau emang? Karena kan banyak yang bilang bahwa biksu-biksu ini polos tadinya kan. Tapi kena rayuannya dia, akhirnya ya tidak. Ini kenapa Grim Reaper ikut-ikutan? Ya udah, gue udah dilarang untuk nggak percaya sama diri gue kan. Tidak katanya. Pertanyaan lu tadi kan apakah karena racun serangganya itu? Oke, dia pandai ngomong dan yang lain-lain. Tapi kenapa biksu yang gampang fall ke dia? Karena natur dari kebiksuannya itu sendiri. Lu jadi biksu, lu udah harus siap mental baja, pikiran, batin untuk menghadapi hidup kebiksuan. Kalau lu nggak suka, godaan yang tadinya sederhana buat orang biasa, buat biksu itu berkali-kali lipat. Ibaratnya orang yang nggak siap jadi vegetarian, tiba-tiba memutuskan jadi vegetarian. Versus orang yang bukan vegetarian, tapi dua-duanya udah lama nggak makan steak nih. Bagi orang yang nggak vegetarian, gue nggak usah makan steak hari ini, masih bisa besok atau apa. Tapi buat yang vegetarian, craving banget. Ya. Natur dari itunya yang membuat para biksu lebih gampang fall ke si Miss Golf. Kasus ini ya, bukan secara keseluruhan. Jadi kata Grim Reaper kayaknya bukan karena dia super ekstremanis. Super ekstremanis ini doesn't work man on pengusaha. Pengusaha lain, pengusaha yang black pengusaha itu mah lebih cakep-cakep, lebih cantik-cantik, lebih bohai-bohai, bukan kayak gini. Maaf ya. Itu jawabannya. So, balik lagi ke detektif astralan. But if that's the case ya berarti dia milih mangsa yang paling empuk ini, bukan mangsa yang susah didapat. Emang. Bener, mangsa yang paling empuk. Jadi aku juga tadi sempat mikir kayak di antara semua tuh yang mana sih. Terus aku kerasa yang paling nyala itu sinyal dari blackmail tersebut. Ya intinya istilahnya dia milih ikan kecil di kolam kecil si Miss Golf ini. Ikan besar di kolam kecil. Emang kalau ikan kecil di kolam kecil salah ya? Ya percuma, dia ngapain ikan kecil? Nggak, yang ditangkap ya cuma ikan teri, dimakan. Ikan besar kan dia lebih kenyang. Sebenarnya dibilang nggak tahu sih ya. Di kolam kecil, jadi dia gampang rauknya. Gitu loh, secara analoginya. Ini gue gak ada maksud diskreditkan biksu atau apa ya. Tapi biksu kan udah pasti menjauhkan duniawi kan. Sebenarnya apa sih yang lo mau ambil dari biksu kan? Ini kan biksu senior. Kepala-kepala vihara semua ya. Kepala vihara. Gue ngikut deh, ikan besar di kolam kecil. Ya udah gue ngikut lo deh. Bener dong, karena kepala yang diambil. Iya. Biksu senior, kecuali biksu junior yang diambilin. Nah itu baru ikan kecil. Gue ngerasa dia gak mampu untuk ngambil ikan besar di kolam besar tuh, dia belum mampu. Iya. Kerasa. Oke, pertanyaannya balik lagi ke detektif astralat gitu kan ya. Lu lihat demonnya kayak gimana bro? Silakan Jess. Silakan Jess. Demonnya tuh bungkuk ya perawakannya ya. Terus bagian sininya tuh kayak agak-agak mirip Bizerot ya. Jadi kayak tulang-tulang gitu. Tapi warnanya bukan putih ya. Warnanya agak keabu-abuan, kebiruan. Tir? 2 perhaps ya. Oh, lebih tua atau muda? Aku belum terlalu detect jauh. Menurut Kawel gimana? Secara sekilas energinya nggak bisa dibilang muda sih. Iya, aku setuju sih. Tapi aku masih bingung gitu. Kayak ini tuh mungkin umur berapa? 50-an? 40-an? 50 deh Jangan kayaknya. disamain sama human. Tapi enggak, kalau disamain kira-kira 50 sih. 50 ya kayaknya 50. Ya 50 lah. Oh, ini demon remnants dulu yang seharusnya ya secara energi kayak lu udah waktunya bertobat deh. Kenapa lu masih sableng juga? Udah tua sih. Tapi ini jatuhnya mungkin menurut gue pribadi ya, bukan masuk ke kategori politik CS sih. Enggak. Bukan. Kenapa? Karena ada faktor eksternal yang membuat dia jatuh ke dalam bencana atau dosa ini gitu kan ya. Tapi kan kalau udah politik internal.
Paham kan maksudnya, dari dirinya sendiri. Gitu. So gimana Bro Will? Tentang pembelajaran mungkin dari kasus Miss Golf ini. Jujur secara pembelajaran kemanusiaan dan spirituality lebih banyak dari Sister Hong sih dibanding Miss Golf. Kamu ngerasa gimana? Iya. Miss Golf simple, straightforward case di mana dia butuh uang, meres, sudah ketangkap, udah selesai. Dan pola-polanya, cara how to do-nya itu dibantu sama iblis. Iya. Oh, itu dibantu sama iblis. Dibantu. Jadi dibantu. ketika dia misalnya mau berbuat negatif atau meres orang tuh kayak dia dapat Insting, bad intuition. yes. Betul. Wrong intuition yang bukan mengarah ke membuat bumi menjadi lebih baik, tapi ya untuk egois dirinya sendiri aja. Insting itu perlu sih untuk kayak gini. Kenapa? Butuh waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan untuk kayak gue bisa dapat link ke atasnya, maksudnya ke biksu sasarannya dia tuh gimana. Ya intuisi itulah yang membawa dia bisa sampai ke sana kan. Aku mau bilang sesuatu. Kata Biserot. Oh, Biserot masih connect. Kamu mau ngomong apa Biserot? Lanjut aja, bentar. Aku ingin memberitahu tentang cara kerja iblis yang mungkin kamu tidak pernah mendengarkannya dimanapun. Semakin kamu merasa pintar, tapi dalam hal yang berbuat destruktif, hati-hati. Oh wow. Iblis biasanya bekerja membuat kamu semakin pintar, semakin kamu merasa, oh kamu tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ternyata aku pintar, ternyata aku jenius. Tapi di dalam hal yang destruktif. Hati-hati. Oh, oke. Hati-hati. Biasanya itu iblis. Karena ada jebakan di depannya nanti. Ketahuan kah atau apa? Dia depres, terus mengakhiri diri. Ya rantainya gak akan jauh-jauh dari itu kan. Bukan itu saja. Kalau sampai sudah kasusnya adalah alat, maka alat dapat membuat kacau orang-orang di sekelilingnya. Dia, walaupun dengan dirinya yang kacau itu, dia akan memperluas lagi area untuk dia menciptakan kekacauan dan keterpurukan. Politiknya seperti itu. Make sense sih, benar-benar. Iblis lebih suka menjaring kolam yang besar daripada hanya satu momen. Kecuali momen tersebut krusial. Misalnya antara menghabisi atau tidak menghabisi. Belakangan di Indonesia aku mendengar desas-desus banyak iblis yang datang ke sini untuk menggali-gali amarah orang-orang Indonesia. Di dunia iblis, orang Indonesia sangat gampang mudah terhasut. Jadi, tidak heran banyak kasus penghabisan dari negara Indonesia yang berhubungan dengan amarah. Bukan kegilaan, tapi gara-gara amarah. Dengan berlandaskan khilaf. Beda dengan contohnya di Amerika. Di Amerika orang stres, orang tekanan sosial bisa melakukan tindakan penghabisan nyawa di tempat-tempat umum dengan menggunakan senjata api. Tapi di Indonesia tidak butuh senjata api. Ingat, kalian sering berkata bahwa Indonesia bisa berperang dengan bambu runcing. Bambu runcing, kalau diasah, bisa menusuk juga bukan? Senjata yang tadinya tumpul, lalu diasah, bisa menjadi tajam juga bukan? Orang-orang Indonesia tidak kehilangan akal di situ. Hati-hati untuk menjaga amarah. Dan Indonesia, lidah itu tumpul bukan? Tetapi bisa runcing, lidah dan jari. Karena sekarang senjata untuk membunuh itu adalah mulut dan juga social media. Jadi hati-hatilah dalam bersikap di social media, memberikan komentar dan lain-lain. Terima kasih Biserot. Oke, I think it's sama-sama Bu. Untuk kata Biserot, pembelajarannya dari dua kasus ini. Poinnya adalah kasusnya emang berbeda banget. Ya kan, yang kita lihat malah sebenarnya wah nih gue yakin kayaknya bakal banyak nih dapat nih dari si kasus Miss Golf. Ternyata ya itu udah template banget lah ya. Malah terlalu
udah jelas motifnya. Tapi kan memang ternyata yang Sister Hong ini motifnya tidak terlihat tapi memberikan banyak makna sebenarnya. Yes. Untuk kita lebih aware lagi, lebih mawas diri lagi untuk hidup di negara atau dunia ini. So itu aja buat apa kata-kata dari Bro Will atau Jesselyn? Dari gue udah. Iya, dari aku juga cukup. So dari kita pun juga kayaknya sudah cukup 2 kasus ini. Sudah kita jadikan satu konten dalam portal ini. Dan semoga kalian mendapatkan pembelajaran atau value dari 2 kasus ini. Semoga yang aku doakan adalah kalian tidak terlibat di dalam kedua hal tersebut. Karena daya tarik duniawi itu sangat kencang. Jadi jangan sampai kalian termabukkan oleh duniawi. Sampai jumpa. Salam Detektif Astral, mengakal misterius dengan cara khusus. Sister Hong dan juga Miss Golf, case close.